Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSI, Rektor Unhas, Profesor Dr. Andi Alimuddin Unde MSI, Ketua MWA, kemudian Ketua Senat Akademik Profesor Dr. DRG Burhanuddin Tholib, MKes SP Pros, kemudian para wakil rektor, para guru besar, para pimpinan perguruan tinggi se-Makassar, para direktur dan biro serta ketua lembaga, para dekan fakultas dan sekolah pasca sarjana, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, para alumni Universitas Hasanuddin, dan saudara-saudara sekalian. Baik, visi itu adalah pandangan ke depan tentang mau diapakan Indonesia ini 5 tahun ke depan. Saudara, biasanya visi itu tidak cukup sebenarnya hanya dibaca atau dikenali dari bacaan. Saya selalu mengatakan gini, visi itu apalagi untuk calon presiden, wakil presiden, biasanya itu dibuat oleh sebuah tim yang terkadang itu ya mungkin kurang difahami oleh yang buat, oleh yang calonnya. Karena apa? Ya karena dibuatkan sehingga semua dibuat baik gitu, tidak berdasar pada data dan kemungkinan apa yang bisa dilakukan. Maka saya katakan, kalau Anda mau memilih calon pemimpin, visi yang harus dinilai itu dikaitkan dengan track record pengalaman hidup. Ini calon-calonnya kan punya perjalanan hidup di berbagai jabatan. Nah di situ dilihat, kalau misalnya wah saya akan membangun ekonomi kerakyatan dengan contoh pola hidup sederhana, cocok nah itu, ya bagus, itu ala Indonesia. Tapi orang yang begitu kalau hidupnya tidak sederhana kan tidak masuk akal jadi visinya. Sering lihat misalnya arlojinya 70 juta, bajunya 16 juta, jasnya 35 juta, sepatunya sekian yang mahal-mahal. Itu tidak hidup sederhana, visinya itu tidak cocok. Saya akan menegakkan hukum. Bagaimana perjalanan hidup dia? Menegakkan hukum atau melanggar hukum? Nah, visi itu kan ditulis, tapi dia sendiri betul menegakkan hukum atau tidak? Saya akan menegakkan perlindungan HAM. Apakah benar dia mau menegakkan perlindungan HAM? Dan seterusnya, termasuk pokoknya akan memberantas korupsi. Bagaimana orang korupsi mau memberantas korupsi? Nah oleh sebab itu mari bedah sekarang visi misi saya dalam bidang yang sudah disiapkan oleh tim saya. Saudara, saya punya slide. Saya akan berhenti di 20 menit Pak. Selesai atau tidak selesai nanti kan bahas dalamnya. Pertama, saudara, kami itu mempunyai visi Indonesia unggul. Indonesia unggul, Indonesia yang lebih baik. Ada yang bertanya gini, Pak, Indonesia unggul itu melanjutkan program pemerintah yang sekarang atau perubahan? Menurut saya tidak ada pertentangannya, melanjutkan dan perubahan. Melanjutkan itu harus mengubah juga. Tidak bisa melanjutkan begitu saja. Mengubah itu tidak bisa begitu. Mengubah harus ada yang dilanjutkan. Oleh sebab itu ketika saya ditanya tentang itu, saya katakan kalau dalam agama Islam itu al-muhafadatu bil qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Kita memelihara yang lama yang baik dan membangun yang baru kalau ada yang lebih baik. Jadi tidak usah dipertentangkan.
Kan orang bertanya, ini apa sih posisinya? Memperbarui atau mengubah? Melanjutkan atau mengubah? Tidak ada. Sama sekali tidak mungkin menurut saya hanya melanjutkan atau hanya mengubah. Memang harus jalan tengah kalau di dalam kaidah fikih itu. Oleh sebab itu kalau saya diminta satu pernyataan yang lebih spesifik dari visi itu adalah ya, menjadikan hukum sebagai panglima untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat, panglimanya adalah hukum atau penegakan hukum untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa? Saya sering mengatakan begini, saudara, hukum tuh di Indonesia nih itu tidak bisa disembunyikan. Itu tidak bisa disembunyikan. Memang hukum kita itu compang-camping. Pembuatannya compang-camping, pelaksanaannya compang-camping. Itu hasil SIGI, lembaga internasional yang berpusat di Jerman. Itu di Indonesia hukum tidak ada kepastian, penegakannya tidak jelas. Orang minta izin usaha dikasih IUP, belum digarap sudah diterbitkan IUP lain ke orang lain, atau ditunda-tunda, lalu dikorupsi lagi. Maka di Indonesia itu indeks persepsi korupsinya paling sekarang turun drastis. Dan kemudian akibatnya apa? Akibatnya angka kemiskinan kita sekarang masih sekitar 9,7%. Nah, saudara, saya punya tadi kan bedah Indonesia unggul menuju Indonesia yang lebih baik gitu. Ini kemudian saya katakan gini, kalau kita menuju Indonesia lebih baik, ingin Indonesia menuju Indonesia emas di tahun 2045, itu syaratnya pertumbuhan ekonomi rata-rata sejak tahun 2021 sampai tahun 2045 rata-rata 6. Kita sejak tahun 2020, 2021, 2022, 2023 di bawah. Berarti harus ada kompensasinya. Kedepannya jangan hanya 6, karena menutupi lubang-lubang yang sudah ada dan mungkin akan ada ke depan. Nah, saya katakan gimana caranya? Saudara, saya berdiskusi dengan para pengusaha, para pelaku ekonomi. Pak, Bapak yakin enggak kalau kami punya target pertumbuhan ekonomi 5 tahun ke depan itu 7%? Apa jawabannya? Itu hanya kebodohan yang menyebabkan kita itu tidak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 7%. Hanya kebodohan saja. Terus di mana? Ya pengelolaan. Satu, korupsinya dibuang, korupsinya ditindak tegas. Yang kedua, birokrasinya jangan bertele-tele. Birokrasi kita itu, saudara, itu banyak konflik of interest. DPR juga sama, menjadi apa? Semacam penghubung untuk mendapat proyek itu DPR. Disampaikan ke menteri ini harus begini. Itu di situ banyak korupsi dan banyak dari pusat, daerah, ke kanan, ke kiri, ke samping dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, di halaman berikutnya, hukum ditegakkan, korupsi disikat. Oke. Pertama gini, bagaimana menegakkan hukum itu? Karena waktunya pendek tentu, visi misi saya itu ada 140 halaman. Tidak mungkin dibahas dalam waktu pendek. Saya akan menegarkan pada upaya pertumbuhan ekonomi dari sudut hukum. Jadi gini,
pelanggaran hukum kita itu di atas. Nih, di atas antar pejabat dan penguasa hitam itu berkolusi untuk main-mainkan proyek. Ini antar pejabat. Di daerah-daerah ada mafia tambang itu di backup oleh aparat. Mafia penjahat itu di backup oleh aparat. Rakyat kecil itu hak-haknya dirampas. Tanah misalnya ya, berapa ratus ribu hektar tanah milik masyarakat adat tiba-tiba beralih ke pengembang. Coba, sehingga saya katakan penegakan hukum itu ke atas, harus penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Ke bawah adalah perlindungan untuk kaum lemah. Strateginya dua, atas sikat. Apa bisa Pak? Bisa, asal presidennya mau. Itu kan semua ada di presiden. Mungkin ada yang bertanya, Pak, Bapak kok ngomong gitu, Pak Mahfud? Apakah tidak kontraproduktif dengan pemerintahan sekarang di mana Pak Mahfud ada di dalamnya? Enggak. Karena yang saya katakan ini adalah apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Nih, pada tanggal 5 November ketika kami baru dilantik, Pak Jokowi mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, wali kota, kejaksaan tinggi, Polres, seluruh Indonesia dikumpulkan, 4.000 orang disentuh di sana. Pidatonya Jokowi, saya tahu bapak-bapak ini suka gigit, suka korupsi. Kalau ada lapor, digigit yang lapor, diperas. Itu pernyataan Pak Jokowi. Ada lagi rapat baru ini tahun lalu lah, laporan ke Pak Jokowi di mana seorang bupati, wali kota atau gubernur itu didatangi, diperiksa proyeknya belum selesai sudah dimintai pertanggungjawaban. Lalu disuruh menyediakan uang macam-macam. Itu sampai Pak Jokowi rapat. Jadi yang saya katakan itu bukan, Pak Mahfud kan ada di dalam, kok diam aja? Enggak, saya tidak diam. Pak Jokowi juga pernah bilang tuh waktu di Bali, para polisi, kalau engkau ditugaskan ke suatu tempat, kok saya lihat yang didatangi pertama preman, sowan ke preman. Itu Pak Jokowi yang bilang di Bali. Nanti dilihat jejak digitalnya. Nah ini soal hukum. Dan itu tidak bisa hanya dibilang begitu. Harus ada langkah-langkah yang strategis untuk melakukan itu. Nah, saudara sekalian, kalau ditanya program, sudah saya sebutkan program itu banyak sekali. Saya tidak masuk ke teknis ilmu para panelis ini, itu bidang saya. Itu nanti masukan untuk kebijakan. Tapi kalau teknis ilmu fisika, ilmu ekonomi, ilmu apa, saya jadi kebijakannya aja nanti. Tapi pada segi-segi yang seperti ini, yang untuk rakyat kecil, saya mempunyai atau kami mempunyai 21 program unggulan. Buruh supaya naik kelas, tidak kalah kalau berhadapan dengan pengusaha, dan UMR-nya harus diperhatikan. Yang kedua gini, yang banyak mendapat pertanyaan itu, apa betul Bapak mau ngasih gaji kepada guru ngaji dan guru-guru agama? Iya, saya bilang. Karena saya Mahfud MD ini dulu belajar kepada guru ngaji, sampai guru ngaji madrasah diniyah yang swasta tidak ada yang gaji, itu tidak ada yang ngurus, sampai saya jadi profesor, gajinya besar. Sementara guru ngaji yang mendidik orang-orang pinter, mendidik orang seperti Pak Hikam ini, siapa yang memperhatikan? Maka saya katakan, ayo guru ngaji nanti besok didaftar, asal jelas ya, asal jelas, asal jangan ngaku guru ngaji. Ngajar ngajinya di mana, berapa jam,
dalam seminggu, madrasahnya di mana, berapa jam dalam seminggu, kita kasih honor yang tetap. Sama dengan marbot masjid, Pak, marbot masjid itu tengah malam sudah ngaji, pagi-pagi sudah bersih. Siapa yang gaji? Nggak ada. Sehingga saya dari Aceh sampai ke Merauke itu yang melihat hal-hal kayak gitu, saya bilang, ayo kita kasih, murah kok ini. Pertama kalau korupsi diberantas, murah kayak gitu itu. Tetapi seumpama pun tidak berhasil dari rampasan korupsi, kita punya dana abadi pesantren itu sebesar 138 triliun, bisa diolah dari sini. Tinggal kita saja nanti yang mengolahnya, membuat kebijakan alokasi dana itu dan dihimpun lagi. Karena dana abadi itu bertambah-tambah terus dari berbagai sumber, bisa ditambah dari APBN juga. Nah, KTP Sakti. KTP Sakti itu sebuah KTP yang bisa digunakan untuk misalnya jaminan kesehatan, asuransi kesehatan, jaminan sosial, bantuan sosial. Coba sekarang ini bantuan sosial itu keluar dari pemerintah, itu yang dapat bukan orang miskin. Ya, orang miskin dapat, tetapi banyak yang tidak dapat. Malah yang dapat tuh orang yang sudah punya mobil, pejabat, masih masuk di situ. Itu yang pertama. Karena tidak ada kartu saktinya, yang miskin itu siapa? Ada di mana? Ini kadang-kala dia kerja di Jakarta, alamat rumahnya juga ada di Makassar. Lalu di Makassarnya ngaku orang miskin, di Jakartanya kaya. Dapat keluarganya yang di Makassar misalnya. Nah, kalau ada kartu sakti, KTP sakti, itu akan tercoret dengan, oh ini dapat Pak Jamaluddin Jompa dapat tahun lalu, sekarang sudah kaya karena jadi direktur, tercoret dengan sendirinya. Yang belum masuk dengan sendirinya berdasar ukuran-ukuran ini. Nah, saudara, kuliah gratis untuk anak polisi dan tentara. Sudah sering didengar. Bansos pasti lanjut. Jangan katakan bansos itu hadiah dari presiden, bukan. Itu ada di dalam Undang-Undang Dasar pasal 34 ayat 1 itu bunyinya, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 34 Undang-Undang Dasar kita. Nah, itu salah satu bentuknya bagi yang orang-orang yang masih miskin, kasih bansos dulu sampai dia meningkat kehidupannya. Maka sesudah itu di setiap keluarga ini kita ambil satu, kamu sekolah sampai perguruan tinggi, negara yang nyekolahkan. Kalau kamu sudah berhasil bangun keluargamu. Satu desa, satu fasilitas kesehatan dan satu nakes. Profesor panelis ini bidangnya ini. Lalu ada tentu sikat KKN, ya, KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, saudara sekalian, ini ada lagi. Internet super cepat. Internet super cepat dan gratis. Kemarin saya di Surabaya datang ke sebuah warung kopi, ramai bukan main. Kenapa? Di sana ada internet gratis, sambil minum kopi dapat internet gratis. Ternyata sekarang internet itu menjadi kebutuhan dasar, salah satu kebutuhan dasar. Mulai dari orang kecil tukang ojek sampai mahasiswa, sehingga ramai sekali di situ. Nah, ke depan kita akan bangun nih BTS kemarin yang dikorupsi 8 triliun itu kita teruskan. Korupsinya kita penjarakan, koruptornya kita penjarakan, proyeknya kita teruskan, bikin BTS, penyalur jaringan-jaringan internet itu.
Kemudian kecepatan daya jangkaunya juga sudah dihitung. Hadirin sekalian, menurut saya itu saja yang saya sampaikan. Nanti kita adakan pendalaman. Pendalaman itu bisa berupa bantahan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa usul. Pak, jangan hanya gitu dong, gini, bisa. Karena itu pada tingkat teknis nanti kan di lapangan. Terima kasih Prof. Muhammad. Prof. Muhammad ini partner saya dulu di Jakarta. Beliau Ketua Bawaslu, saya Ketua MK. Jadi kalau ada sidang MK itu beliau hadir terus, saya juga hadir terus. Kemudian beliau menjadi Ketua DKPP. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau Bawaslu itu ngawasi pelaksanaan pemilunya, kalau DKPP itu mengadili penyelenggara pemilunya. KPU dan Bawaslu itu kalau salah nanti yang ngadili itu DKPP. Ngadili secara etik, secara kehormatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik.